Bos gangster ini juga sangat aneh. Dia tidak berkelahi, tapi hanya meneliti hidangan baru sepanjang hari. Hari ini, dia melihat ada sisa kentang dan sekaleng daging sapi, jadi dia memutuskan untuk membuat hidangan baru. Pada saat ini, seorang wanita membawa daging sapi segar dan mengatakan itu untuk Ryota. Makanlah dengan cepat atau tidak akan rusak. Pria ini menolak dan mengatakan mereka bukan tong sampah. Wanita itu malu, kalau gitu aku harus membuangnya. Tapi pada akhirnya pria ini telah ambilnya. Dia menatap 3 potong daging sapi segar, tidak tahu harus masak makanan apa. Ryota berpakaian sopan dan bersiap untuk wawancara. Pria itu memintanya untuk mengambil barang-barang. Barang apa? Joji memperingatkan dia, kamu tidak perlu tahu yang ini. Hanya takut jika kamu tahu, kamu akan takut hingga mati. Akhirnya, dia masih harus mengikuti alamat yang tertulis di kertas dan pergi ke kota yang kecil. Suasana di sini membuatnya takut. Ada sekelompok orang bermain mahjong, lalu mereka mulai berkelahi. Melihat bagaimana Uni ini memotong daging, dia gemetar sekali. Akhirnya telah tiba, itu warung orang Brazil. Dia baru saja masuk dan melihat sekelompok orang menonton pertandingan Brazil-Jepang. Karena tim Jepang memimpin, salah satu dari mereka melihatnya dan ingin memberinya pertarungan. Pada akhirnya tim Brazil menang, jadi sangat beruntung untuk dia. Bahkan mereka memeluknya dan mengundangnya untuk makan malam. Ada beberapa gadis cantik yang membawa barbeque dan memotong dagingnya dengan pisau. Laki-laki ini bahkan memberinya sepotong. Wow, enak sekali. Harus enak kok, orang Brazil kami menggunakan barbeque untuk menjamu tamu. Ini daging sapi, babi, ayam dicampur jadi satu. Ini enak, tapi sudah terlambat. Kamu bilang apa? Tidak apa-apa. Lalu mereka mengupas nanas untuk dia. Apa ini? Ini nanas, tidak hanya enak tetapi juga baik untuk pencernaan. Dia mencoba sepotong, enak sekali. Dia lihat jam tangan. Sudah terlambat. Jadi dia memberinya catatan dan bilang ke sini untuk mengambilnya. Dia marah, kenapa kamu mau barang ini, siapa menyuruhmu? Seorang bernama Ryuichi. Dia setelah mendengar nama itu langsung tertawa. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Lalu kirim junior untuk mengambilkan barang untuknya. Ini ya, ini type yang murni tanpa kotoran. Dia setelah mendengar itu sangat takut. Ternyata ini hanya garam Brazil aja. Ryota lari ke tempat kosong dan bukanya untuk memeriksa. Ada bubuk putih di dalamnya. Tiba-tiba Haruna memanggilnya, dia terkejut. Tidak menunggu mereka mengatakan langsung lari. Ada polisi di sisi jalan. Polisi wanita cantik ini sedang menyebarkan berita tentang zat terlarang. Yosuke berlari ke arahnya dan mengatakan dia adalah penggemarnya. Dia bertanya apakah mereka tahu apa itu zat terlarang. Ryota setelah mendengar gemetar. Polisi wanita itu merasa aneh dan bertanya kepadanya apa yang salah. Apakah kamu pernah menggunakan zat terlarang? Bukan, aku hanya terlalu panas. Tapi dia masih ragu. Katakan kalau kamu berani coba zat itu, dia akan memukulnya. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat kakinya. Dia sangat takut sehingga tidak bisa berdiri lagi. 4 orang itu pergi ke perusahaan untuk wawancara. Tapi orang ini bilang lokasi wawancara ada di lantai 1. Tiba-tiba ada orang lain yang datang untuk wawancara. Kali ini setelah membaca dokumen, mereka berdua memasuki ruangan lagi. Haruna mengatakan bahwa laki-laki ini adalah siswa internasional, perlakukan dia secara berbeda. Kali ini dia gagal lagi, dengan sedih kembali ke rumah. Baru saja sampai di rumah, seorang pria bertanya di mana barang-barang aku. Dia mencicipi sepotong. Benar-benar barang bagus. Ryota gemetar. Tepat pada saat ini ketika Joiji pulang dan melihat potongan daging sapi di atas meja, dia berseru. Wow, daging sapi, hari ini kita bisa makan daging sapi. Dia bilang, aku tidak makan. Kenapa tidak makan daging sapi? Apakah kamu sakit kepala? Apakah kamu gagal lagi? Dia melihat penampilannya hanya berkata, masak nasi. Pertama, dia memasukkan mentega ke dalam wajan dan kemudian memasukkan daging sapi ke dalamnya. Tunggu daging sapi matang di satu sisi, lalu balikkan sisi lainnya. Lihat dagingnya hampir matang, lalu tambahkan anggur. Aduk untuk membiarkan dagingnya menyerap semua anggur. Kemudian potong kentang menjadi potongan-potongan kecil dan masukkan ke dalam penggorengan. Masukkan daging sapi kaleng ke dalamnya. Bungkus foil di sekitar mangkuk kecil, lalu tambahkan minyak goreng dan bawang putih dan masukkan ke dalam wajan. Gunakan wajan lain untuk menumis bawang merah dan bawang putih bersama tomat, tambahkan perasan jeruk nipis dan kecap asin. Lalu tuang adonan ke atas daging sapi.
Taruh daging sapi di piring, ada juga kentang dan kembang kol. Itu saja, makanannya sudah jadi. Hidangan ini paling enak dimakan dengan anggur asing. Makanan sudah disajikan, tetapi Ryota masih duduk berlutut di sudut. Joji juga mengabaikannya, memotong sepotong daging sapi dan melihatnya sebentar sebelum memasukkannya ke mulutnya. Pria ini juga memotong daging dan mulai makannya. Joji banyak memuji makanannya, mengatakan bahwa dia ingin makan daging sapi sepanjang minggu. Mengapa dagingnya begitu empuk? Cara membuat dagingnya empuk sangat sederhana. Hanya menaruh sedikit bawang cincang di permukaan daging. Selain itu, juga dapat menggunakan yogurt, susu sapi, anggur putih, anggur, bir, coca baik-baik saja. Yang penting potong permukaan daging dengan pisau. Masukkan mentega ke dalam wajan dan tambahkan potongan daging yang telah dibumbui dengan garam. Kemudian ditambahkan anggur. Tunggu 30 menit lalu balikkan dagingnya. Joji bilang sausnya juga enak, walaupun baunya agak menyengat tapi rasanya segar. Dia katakan untuk buat sausnya, pertama tambahkan mentega dan bawang putih. Hingga harum, lalu tambahkan bawang bombay dan kecap. Tunggu hingga adonan mengental. Joji lagi bertanya apa yang di atas kentang. Itu daging sapi kaleng. Bikinnya juga gampang. Setelah kentang dipotong kecil-kecil, masukkan ke dalam air agar ketika digoreng akan lebih renyah. Lalu tambahkan daging sapi kaleng, garam juga, cicipi, lalu tambahkan kecap. Jadi sudah selesai. Joji taruh sepotong ke mulutnya, enak banget. Ryota melihat mereka berdua makan dengan sangat enak, jadi dia tidak bisa menahannya lagi dan merangkak ke meja. Tepat saat ini, dia menambahkan sedikit bubuk putih yang dia bawakan ke potongan daging Joji. Dia sangat bersemangat, langsung memakannya. Rasanya seperti ingin terbang ke surga. Pria itu bertanya apakah dia tidak makan. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya tetapi dia didorong ke bawah oleh Joji lalu memasukkan sepotong daging ke dalam mulutnya. Dia mengunyah sebentar, oh enak sekali. Berhenti berpikir terlalu banyak, hanya perlu makan. Sebelum dia makan, tidak lupa untuk bertanya kepadanya. Apakah makan bubuk putih itu akan membuatnya kecanduan? Apa maksudmu? Bukankah itu zat terlarang? Joji tertawa. Ini adalah garam Brazil dengan kualitas yang jauh lebih tinggi daripada garam biasa. Ini akan menambah lebih banyak rasa pada masakan. Ryota tidak percaya jadi cobanya. Asin banget, dia sudah percaya. Lalu menggigit dagingnya. Sangat lezat, sausnya kaya rasa, dagingnya sangat empuk sehingga meleleh di mulutnya. Dia makan beberapa potong lagi, dia merasa seperti akan menjadi perih. Dia makan sepotong kentang lagi, setiap kentang punya rasa daging sapi. Luar biasa. Kemudian dia mencoba bawang putih. Memang benar makan daging tanpa bawang putih tidak akan enak. Dia terus memuji saat makan. Ini bukan daging sapi murah, ini pasti daging sapi premium. Dia berkata apa itu daging sapi murah atau daging sapi bermutu tinggi. Dengan susah payah kita akan membuat makanan yang enak. Setelah mendengarkannya, Ryota ingat wawancaranya. Karena dia gagal jadi dia sedih sepanjang hari. Dia bilang besok dia akan mencari perusahaan lain untuk melamar wawancara. Kamu harus percaya pada diri sendiri, maka orang lain bisa percaya padamu. Ini adalah akhir dari film, sampai jumpa lagi.